Selamat pagi semuanya, kembali bersama kami Kompo 4 yang akan menjelaskan materi mengenai sistem informasi yang berjudul tentang permodelan proses bisnis dan manajemen proses. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama kelompok saya. Yang keempat ini yaitu pertama Muhammad Hanafi, Ahmad Abdillah, saya sendiri Wisdom Eng, keempat Ridho Ilham Baisa, kelima Felix Ricardo, keenam GB Fici Utami, ketujuh adalah Franciscus Aldo Dahyang Pajo. Sekarang saya akan menjelaskan sebab pertama yaitu mengenai memahami langkah-langkah kunci proses manajemen. Untuk meningkatkan dan menjaga efisiensi organisasi, harus selalu ada kemauan untuk melakukan inovasi dan reorganisasi. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah menjadi alat bantu dan media yang sangat diperlukan untuk mencapai efisiensi. Akibatnya, teknik-teknik seperti business process reengineering, business engineering, business modeling telah muncul untuk mendukung metode dan tujuan manajemen proses. Perusahaan lebih menekankan analisis untuk mengoptimalkan proses bisnis. Yang jelas diamati adalah pergeseran perhatian dari organisasi yang berorientasi fungsional ke penyelesaian di sekitar proses bisnis. Konsep manajemen proses, optimalisasi kerja gabungan dari semua area fungsional yang independen dari suatu struktur organisasi dan oleh karena itu lebih umum untuk menemukan tumpang tindih fungsi, area, dan departemen. Proses bisnis adalah aktivitas bernilai tambah yang menghasilkan output bernilai strategis bagi suatu organisasi. Manajemen proses bisnis adalah optimalisasi, otomatisasi, serta regulasi kursus dan peningkatan proses bisnis. Tugas manajemen proses bisnis dapat dibagi menjadi identifikasi proses, permodelan proses, analisis proses, dan manajemen proses. Permodelan proses mendokumentasikan identifikasi proses dalam bentuk standar, yang biasanya didukung oleh perangkat lunak. Model proses ini membentuk dasar untuk analisis proses dan adaptasi atau penyelesaian ulang suatu proses. Manajemen proses harus memastikan perencanaan yang sistematis, mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan suatu proses. Pada saat yang sama, hasil proses akan dikendalikan oleh sistem pengukuran yang ditetapkan sebelumnya. Tujuan umum dari manajemen proses adalah untuk meningkatkan kepuasan klien, pelanggan, serta untuk meningkatkan efisiensi proses bisnis. Akibatnya, perusahaan harus mendapatkan peningkatan produktivitas. Klien dapat menjadi konsumen akhir suatu produk atau seseorang dalam suatu organisasi. Manajemen proses bisa dipertimbangkan dari 3 perspektif organisasi. Yang pertama, manajemen strategi, menciptakan kerangka kerja umum di mana proses bisnis dijalankan. Yang kedua, manajemen operasional, menciptakan alat kerja untuk memformalkan dan mengotomatisasi proses bisnis dan menerapkan sistem informasi. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah manajemen administrasi, bertanggung jawab untuk mengembangkan infrastruktur, organisasi, dan sistem informasi. Selanjutnya akan dilanjutkan ke sebab kedua. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu proses dan apa saja jenisnya. Sebelum saya menjelaskan apa itu proses dan apa saja jenisnya, saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Franciscus Aldo Dayang Pajo dengan NIM D10421911013. Di sini saya akan menjelaskan definisi tentang proses dari beberapa sumber. Ada 4 sumber sudah saya rangkum di sini. Pertama, sumber dari Fisker. Sumber dari Fisker ini, definisi suatu proses merupakan tugas berulang yang muncul dalam kinerja penugasan di berbagai sektor perusahaan. Mereka adalah hasil berulang untuk tugas individu dengan input yang terukur, nilai tambah yang terukur, output yang terukur. Sedangkan sumber yang kedua yaitu dari training. Definisi dari sumber training ini, proses merupakan suksesi tugas, kegiatan, dan kinerja untuk penciptaan produk atau layanan dan terhubung langsung satu sama lain dalam jumlah mereka menentukan manajemen bisnis, produksi teknis, administrasi teknis, dan kesuksesan finansial perusahaan. Yang ketiga adalah overways. Sumber dari overways ini, definisi suatu proses itu merupakan aktivitas bisnis manual sebagian otomatis atau sepenuhnya otomatis yang dilakukan mengikuti peraturan yang pasti dan mengarah ke tujuan tertentu. Proses bisnis menciptakan dengan cara ini hasil yang berharga bagi suatu klien. Dan yang keempat adalah sumber dari Voisin and Baker. Sumber dari Voisin and Baker ini, definisi suatu proses merupakan konten, waktu, dan urutan alami objek yang diperlukan untuk menyelesaikan manajemen bisnis. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur utama dari suatu proses. Jadi,
Fitur utama dari suatu proses ini digambarkan sebagai berikut. Ini adalah sumber daya aturan bisnis. Sumber aturan bisnis dari indikator kinerja. Pertama yaitu dari pemasukan atau pelanggan. Dan di input dan masuklah sebagai proses langkah yang ditambahkan dengan suatu nilai. Dan proses langkah ditambahkan suatu nilai ini akan menjadi output. Dan pada output ini akan terjadi sebuah evaluasi kinerja dan menuju ke pelanggan. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan dua jenis struktur suatu proses. Yang pertama, proses struktur yang kuat dan proses struktur yang lemah. Proses struktur yang kuat merupakan sesuatu yang sering diulang atau data yang terstruktur dan dokumentasikan dengan baik. Sedangkan proses struktur yang lemah yaitu ditandai dengan predictabilitas yang rendah dan pengulangan yang jarang serta data yang tidak terstruktur. Perkenalkan, nama saya Givi Ciutami, NIM D1042191012. Di sini saya akan menjelaskan orientasi proses sebagai prasyarat untuk manajemen proses. Di sini lingkungan bisnis yang dinamis merupakan tekanan bagi perusahaan yang meningkatkan kompetensi mereka, maksa perusahaan mengembangkan kemampuan baru. Serta bentuk dari efisiensi dan fleksibilitas merupakan bentuk dari adaptasi perusahaan terhadap lingkungan baru dengan mengikuti proses pembelajaran. Pada slide selanjutnya, untuk meningkatkan daya saing, perusahaan menata ulang sistem dan struktur mereka. Ini merupakan bentuk dari penerapan rencana keselamatan, yaitu rekayasa ulang bisnis, desain proses bisnis, pengoptimalan proses bisnis, kerja manajemen alur, dan yang terakhir pemodalan bisnis atau pengaturan operasi yang berorientasi pada proses bisnis. Semua pemilihan metode itu sebenarnya baik, namun pemeriksaan yang cermat atas masing-masing metode ini mengungkapkan bahwa semuanya didasarkan pada fondasi pusat yang sama. Fokusnya adalah mengidentifikasi proses bisnis dan memodelkannya. Pada saat ini, orientasi proses sedang booming dalam sistem informasi dan telah menjadi komponen dasar yang penting dalam banyak organisasi. Serta inovasi dalam orientasi proses adalah dalam konteks yang diperluas serta dalam penggunaan perangkat lunak komputer. Di proses bisnis dapat dianalisis secara keseluruhan di seluruh organisasi dan analisis ini dibentuk kemudian dengan dukungan perangkat lunak pemodelan proses. Mode proses mendokumentasikan proses bisnis dan mendukung analisis sistematis mereka. Nah, hasil dan analisis ini beberapa proses dapat diimplementasikan secara elektronik menggunakan perangkat lunak khusus antara lain yang pertama sistem pemrosesan kerja, sistem manajemen alur kerja, dan alat rekayasa bisnis. Selanjutnya, orientasi proses mendapatkan perhatian tambahan yang cukup besar dengan munculnya Business Process Reengineering atau BPR. Organisasi berusaha menggunakan BPR untuk mencapai pengurangan kompleksitas operasi internal dan lebih efisien mencapai tujuan organisasi. Lalu untuk mencapai janji BPR, untuk menyederhanakan proses organisasi, sangat penting untuk memiliki pemodelan yang tepat dan menyeluruh dari proses bisnis yang ditargetkan. Pemodelan proses adalah metodologi yang secara eksplisit atau implisit membantu perusahaan untuk yang pertama memahami sifat dan berbagai proses, yaitu proses bisnis, proses layanan, dan lain-lain. Lalu mengenali sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan setiap proses. Yang lalu mengatur ulang sistem proses dan sumber daya, misalnya orientasi proses. Dan yang terakhir untuk meningkatkan proses secara umum. Secara umum, peningkatan dalam proses dapat mencapai melalui penyederhanaan dan standarisasi elemen-elemen dari suatu proses dan hubungannya satu sama lain. Melalui otomatisasi rantai kegiatan, misalnya melalui teknologi baru dan sistem informasi. Efisiensi proses seringkali dapat ditingkatkan. Juga seringkali mungkin untuk mencapai keuntungan efisiensi dengan merestrukturisasi satu bagian dari suatu perusahaan. Misalnya dengan mengubah urutan kegiatan proses internal atau urutan prosedur suatu proses. Organisasi tradisional berorientasi pada
fungsi, hierarki, kompetensi, departemen, kapasitas, dan sebagainya. Mengarah pada perubahan pasar, persaingan, kerugian kritis karena tidak fleksibel, adaptasi lambat, dan hilangnya fokus pelanggan. Orientasi proses adalah solusi untuk masalah ini karena memperhatikan produk, rata nilai, dan koneksi proses. Tujuannya adalah untuk memastikan proses dilakukan secara efisien dan efektif terlepas dari batasan organisasi. Di sini ada bagan dari perusahaan yang berorientasi pada proses. Di sini ada penjualan, di mana di penjualan ada produksi dan manajemen rantai supply untuk pemenuhan pemesanan. Pembelian terdapat proses pendukung, perekrutan, dan maintenance untuk tahap selanjutnya. Dan yang terakhir, orientasi proses adalah filosofis bisnis. Itu lebih sekedar metodologi dan itu menyiratkan tidak ada diterima tindakan yang dari sistem tunggal atau terhubung. Namun metode dan konsep telah dikembangkan didirikan berdasarkan proses orientasi yang telah diadopsi secara luas, seperti halnya BPR. Nama lain untuk filosofis bisnis ini termasuk Lean Management, Total Quality Management atau TQM, dan perhitungan biaya proses. Dalam hierarkis klasik organisasi, proses manajemen melakukan operasi secara paralel dan melengkapi struktur fungsional. Suatu proses mendasar dari struktur organisasi tidak diperlukan. Akhirnya, penting untuk menunjukkan bahwa organisasi proses harus berdampingan dengan pendekatan manajemen lain dan aplikasi ilmu manajemen. Saya Felix Ricardo, selanjutnya akan membahas apa pemodelan proses bisnis dan apa gunanya. Deskripsi yang murni verbal dari urutan tugas tidak cocok untuk menggambarkan suatu proses karena tingkat detail dan interaksi yang harus ditangkap. Metode grafis lebih jelas untuk menunjukkan urutan kegiatan, mengidentifikasi yang terjadi secara paralel, dan merincikan persyaratan sumber daya tugas. Grafik lebih mudah dibaca dan menyampaikan sifat keseluruhan dari suatu proses. Pemodelan proses adalah metode untuk memungkinkan perusahaan mendokumentasikan prosesnya dan mengenali sumber daya yang dibutuhkan oleh setiap proses, dan untuk menggambarkan atau mendokumentasikan mereka, yaitu untuk memodelkan mereka sebagai kegiatan, acara, dan sumber daya. Dalam praktiknya, masalah organisasi sering memicu pemodelan proses. Ini sering terjadi sebagai reaksi terhadap kekhawatiran kritis. Karena pemodelan proses memakan waktu, idealnya itu harus dilakukan tanpa tekanan yang semestinya untuk perubahan yang cepat. Ada dua pendekatan utama pemodelan proses. Jenis pertama mengasumsikan proses yang ada harus dipahami sebelum mengambil tindakan. Pendekatan kedua dimulai dengan hasil yang harus dicapai proses ini. Pemodelan proses bisnis berkaitan dengan penggambaran dan deskripsi semua aspek yang relevan dari proses bisnis dalam model abstrak dengan bantuan bahasa deskripsi formal atau semi formal. Pada saat yang sama, ini secara aktif mendukung pengembangan proses baru dan reorganisasi bisnis. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisien dan daya saing organisasi. Pemodelan proses mendukung sasaran-sasaran ini dengan beragam cara, termasuk 1. Dokumentasi. Pemodelan proses bisnis memberikan deskripsi perusahaan yang disederhanakan, tetapi pada saat yang sama persis. Semua elemen dan bagian dijelaskan serta hubungan dan hubungannya satu sama lain. Ini menyediakan sarana untuk menganalisis masalah yang muncul dan menganalisis dampaknya dalam proses atau proses terkait lainnya. 2. Analisis dan reorganisasi organisasi. Urutan setiap proses dianalisis dalam proses pemodelan yang memungkinkan untuk mengidentifikasi bagian-bagian organisasi yang tidak perlu atau canggung. 3. Merencanakan penggunaan sumber daya. Karena model proses memberikan pandangan keseluruhan tentang perusahaan dan pengetahuan yang tepat tentang cara fungsi proses, adalah mungkin untuk menentukan persyaratan sumber daya yang tepat dari unit organisasi individu. 4. Manajemen proses, pemantauan dan mengarahkan jalannya suatu proses.
Sebuah model proses memberikan kepemimpinan bisnis dengan gambaran yang tepat tentang berbagai tren dan kursus dalam bisnis, input dan output, distribusi, sumber daya, dan hubungan antara dalam elemen individu dari perusahaan diwakili. Dengan demikian, kontrol yang lebih tepat terhadap jalannya bisnis dimungkinkan. 5. Pengembangan sistem dan perangkat lunak. Model proses bisnis memberikan kesempatan kepada manajemen dan analisis untuk menstimulasikan proses baru yang diusulkan sebagai implementasi. Akibatnya, masalah, kemungkinan perbaikan, dan hasil yang tidak diantisipasi lebih cenderung diakui sebagai implementasi. 6. Menciptakan landasan untuk membuat sistem manajemen alur kerja. Setelah pemodelan bisnis yang sukses, memasang manajemen alur kerja adalah suatu kemungkinan. Sistem alur kerja sepenuhnya mendefinisikan, mengelola, dan mengeksekusi proses alur kerja melalui eksekusi perangkat lunak yang urutan pelaksanaannya digerakkan oleh representasi perangkat lunak dari logika proses alur kerja. Menurut persyaratan organisasi masing-masing, kebutuhan informasi berikut mungkin relevan. 1. Kegiatan dan struktur proses. Poin ini sangat penting untuk pemodelan, menentukan tujuan, dan struktur proses. Ini menggambarkan apa yang terjadi dan bagaimana hal itu terjadi. 2. Sumber daya. Aspek ini berkaitan dengan sumber daya internal yang tersedia serta sumber daya eksternal yang mengalir masuk. Ini mendefinisikan materi apa yang diperlukan untuk urutan proses yang benar dan sumber dari sumber daya ini. 3. Biaya. Suatu organisasi memiliki anggaran terbatas, dan oleh karena itu, penting untuk memiliki daftar tugas yang berbeda. Pemodelan proses dapat mencatat biaya dengan jelas untuk setiap proses individu. Mengakui di mana redistribusi atau perubahan anggaran diperlukan atau dimungkinkan. 4. Waktu. Seperti halnya biaya, waktu juga memainkan peran yang penting dalam jadwal bisnis. Melalui memasukkan waktu dalam permodelan proses yang berlangsung terlalu lama atau membuat kemacetan dapat dikenali, dan sumber daya tambahan pun dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah pengaturan waktu ini. 5. Insiden luar biasa. Proses normal seringkali merupakan praktik, meskipun peristiwa yang tidak mengganggu penyelesaian proses. 6. Prioritas dan peran dalam struktur organisasi. Setiap proses memiliki status yang pasti dalam perusahaan. Pengambilan keputusan dapat disederhanakan dengan mengidentifikasi prioritas organisasi. 7. Struktur komunikasi. Item ini menjelaskan struktur komunikasi internal suatu proses serta hubungannya yang terkait dengan unit perusahaan lainnya. 8. Persyaratan kualitas. Persyaratan kualitas dimasukkan dalam pemodelan proses untuk memastikan kebutuhan pelanggan terpenuhi pada standar yang tepat. Selain persyaratan kualitas yang ditetapkan untuk keluaran, standar kualitas untuk proses dan dependensi spesifik juga dicatat. 9. Persyaratan keamanan. Dengan beberapa proses, faktor keamanan harus dipertimbangkan. Daftar sebelumnya tidak harus lengkap. Ini menunjukkan bahwa proses sangat kompleks dan bahwa kebutuhan informasi untuk pemodelan proses tergantung pada tujuan model. Pemodelan proses dapat melayani berbagai kebutuhan. Yang paling penting di antara mereka adalah 1. Komunikasi dengan rekan kerja dan mitra. 2. Membangun dasar untuk memahami suatu proses dan menganalisisnya. 3. Perencanaan proses kerja dan situasi luar biasa. 4. Implementasi sistem workflow. 5. Melatih orang untuk menggunakan proses organisasi. 6. Input untuk mengembangkan perangkat lunak. 7. Dasar keahlian untuk manajemen informasi. Metode formal didasarkan pada landasan teoritis, biasanya didasarkan pada teori diagram. Akan sangat membantu jika menggunakan standar umum untuk mempermudah komunikasi dengan orang lain. BPMN atau Business Process Modeling Notation adalah standar terbuka untuk memodelkan, mengimplementasikan, dan melakukan proses bisnis. Ini serupa dalam notasinya dengan diagram aktivitas UML atau Unified Modeling Language yang banyak digunakan dalam industri perangkat lunak.
Bahasa deskripsi proses biasanya sangat terstruktur, seringkali berbentuk tabel atau berorientasi grafis. Akibatnya, mereka lebih cocok untuk menggambarkan proses daripada bahasa sehari-hari. Saya Muhammad Hanafri. Saya di sini akan menjelaskan subbab 5, modeling dengan EPK. Ini contoh diagram EPK-nya. Keuntungan utama dari diagram EPK adalah mereka mudah dibaca dan dipahami secara intuitif. Kita dapat menggambarkan proses bisnis dalam suatu organisasi dalam hal acara dan fungsi. Total semua kejadian yang mungkin dalam suatu organisasi dan lingkungannya didefinisikan sebagai ruang lingkup acara organisasi. Terkadang, fungsi juga disebut rantai aktivitas, pekerjaan, atau operasi. Fungsi juga dapat dipecah atau digabungkan. Konektor dapat digunakan untuk menggabungkan bagian-bagian rantai yang telah terputus. Rantai kompleks dapat dipecah menjadi lapisan dengan lapisan tingkat tinggi, menunjukkan aliran keseluruhan, dan lapisan bawah merekam detail halus. Ada beberapa konvensi umum untuk proses pemodelan, yaitu acara atau event. Misalnya bagian yang hilang memulai fungsi pengadaan. Fungsi paralel harus dimodelkan dengan operator logis. Model proses harus mengalir dari atas ke bawah. Istilah yang jelas dengan mudah dimengerti harus digunakan untuk fungsi dan acara. Unit organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan setiap fungsi harus diidentifikasi. Perangkat lunak untuk permodelan proses dan dukungan proses. Perencanaan, realisasi, pengawasan, dan pengendalian proses dapat didukung oleh perangkat lunak. Spektrum dukungan perangkat lunak mencakup alat permodelan sederhana untuk sistem alur kerja, sistem manajemen dokumen, alat AI, dan mesin aturan bisnis. Perangkat lunak permodelan proses seringkali mirip dengan CAS tools yang pada awalnya dibuat untuk desain perangkat lunak dan pengembangan perangkat lunak. Manajemen alur kerja menggambarkan kelompok alat lain yang cocok untuk permodelan rantai aktivitas. Alat-alat ini sering digunakan untuk mendukung kerja kelompok dan kadang-kadang disebut groupware. Groupware ini adalah alat yang mendukung otomatisasi kantor, komunikasi kantor, dan sistem organisasi kantor. Alat dukung seperti sistematis, penyimpanan, dan analisis data adalah alat yang dikumpul selama analisis proses dan permodelan proses. Dalam proyek besar, mereka sangat berguna dalam mengatasi penanganan volume data, namun mereka tidak secara otomatis menunjukkan cara meningkatkan proses. Itu adalah sesuatu yang harus dilakukan manusia. Alat permodelan proses perlu mendukung pandangan yang berbeda dari suatu proses. Alat juga harus dapat menunjukkan proses pada berbagai tingkat detail dan integrasi yang berbeda. Tujuannya adalah untuk memiliki model perusahaan atau informasi. Model perusahaan mendukung definisi yaitu fungsi, objek data, dokumen dan aliran data, proses, struktur organisasi, sumber daya dan fitur proses lainnya, tanggung jawab proses, hasil proses, dan yang terakhir adalah pemicu proses peristiwa. Model perusahaan menciptakan kemungkinan berbagai pandangan organisasi untuk memenuhi tujuan yang berbeda. Pusat dari alat permodelan proses adalah bahasa deskripsi yang harus memenuhi persyaratan tertentu agar bermanfaat. Fitur paling penting ini yaitu termasuk kekuatan ekspresi, formalisasi dan tingkat presisi, visualisasi, dukungan pengembangan, analisis dan validasi, dan yang terakhir adalah simulasi kinerja. Kegunaan alat permodelan juga ditentukan oleh faktor-faktor lain di luar kemampuan untuk memenuhi persyaratan sebelumnya, dan alat ini juga harus mudah digunakan dan mendukung tim yang mengerjakan proyek. Model proses harus terus diperbarui untuk mencerminkan perubahan organisasi. Pemilihan model ini dilakukan oleh karyawan dan bukan oleh spesialisasi permodelan. Akibatnya, alat permodelan proses harus mudah digunakan oleh karyawan. Saya Ridho Ilham Fauzan Baraseda akan menjelaskan analisis proses dan pembandingan proses. Secara umum, sebuah perbaikan proses dapat dicapai dengan menyederhanakan dan standarisasi proses dan hubungannya.
Otomatisasi rantai aktivitas, misalnya teknologi baru dan sistem informasi, dapat menyebabkan peningkatan kinerja yang cepat. Juga, restrukturisasi bagian dari suatu proses, misalnya perubahan dalam pengurutan internal dari suatu proses, dapat meningkatkan mengurangi biaya dan waktu untuk proses eksekusi. Beberapa perubahan potensial meliputi 1. Otomatisasi 2. Tingkat informasi urutan proses 3. Kontrol 4. Dukungan keputusan 5. Kerjasama regional 6. Koordinasi dan 7. Pembelajaran organisasi. Cermat dan proses pemodelan rinci meletakkan dasar analisis dan desain ulang. Ada sejumlah pendekatan proses penilaian termasuk 1. Analisis nilai bersih 2. Perhitungan biaya 3. Pembandingan 4. Analisis nilai profit 5. Pengendalian 6. Analisis portofolio 7. Kekuatan kelemahan peluang dan ancaman SWOT analisis 8. Proses simulasi 9. Manajemen kualitas total 10. 6 sigma. Analisis nilai profit digunakan untuk membandingkan proses alternatif sehubung dengan tujuan yang telah ditetapkan. Analisis ini disusun dalam 6 langkah, yaitu 1. Mengidentifikasi kriteria untuk penilaian 2. Menentukan berat setiap tujuan 3. Menilai alternatif dan memberikan masing-masing skor untuk setiap kriteria 4. Hitungan nilai keuntungan dengan menerapkan bobot untuk setiap skor dan penjumlahan ini 5. Lengkapi analisis sensitivitas nilai keuntungan untuk menentukan beberapa sensitif temuan untuk asumsi kunci. Dan terakhir, peringkat alternatif. Oke, tujuan dari perhitungan biaya adalah untuk menyelidiki biaya proses di luar batas organisasi, sehingga biaya penuh produk untuk pelanggan dapat ditentukan. Proses biaya perhitungan bukan alternatif perhitungan akuntansi biaya tradisional. Mereka saling melengkapi. Proses perhitungan biaya mencoba untuk mengimbangi beberapa kekurangan dari sistem perhitungan biaya tradisional dalam hal dasar penyebab overhead organisasi. Untuk batas biaya rencana perhitungan dibandingkan dengan proses berorientasi biaya perhitungan dapat dilihat pada grafik di bawah ini. Sedangkan proses perhitungan biaya berdasarkan Howard dapat dilihat pada grafik di bawah ini. Nama saya Ahmad Abdillah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peta jalan atau panduan untuk manajemen proses. Proses harus menjadi elemen abadi dari suatu perusahaan. Organisasi perlu terus mengevaluasi tentang tujuan mereka yang lebih besar dan rincian langkah-langkah yang mereka ambil untuk mencapai tujuan tersebut. Manajemen proses memberikan dukungan di seluruh spektrum luas ini. Manajemen proses telah menjadi persyaratan dasar bagi hampir semua organisasi karena menyediakan serangkaian prosedur, metodis, dan sistematis untuk perbaikan berkelanjutan. Ini memetakan peta jalan ke masa depan bagi sebagian besar organisasi. Langkah-langkah dalam manajemen proses dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Agar manajemen proses menjadi sukses, harus ada orang yang bertanggung jawab untuk tugas ini. Dalam sebuah organisasi, biasanya orang yang ditunjuk disebut manajer proses. Selain itu, bisa juga pemilik proses untuk proses organisasi utama. Manajemen proses terjadi secara paralel dan struktur fungsional tradisional organisasi. Dengan demikian, tidak ada kebutuhan untuk perubahan struktural yang mendasar, tetapi ada kebutuhan untuk memperkenalkan peran baru dan mengakui bahwa manajemen suatu proses seringkali harus menjangkau batas fungsional karena proses menjangkau batas-batas ini. Manajemen proses harus mendukung faktor keberhasilan strategis sebuah organisasi. Manajemen proses yang sukses dapat menciptakan keunggulan kompetitif dan memberikan efisiensi administrasi. Ini juga dapat meningkatkan inovasi perusahaan ketika diterapkan pada bidang-bidang seperti penelitian dan pengembangan. Secara umum, keberhasilan manajemen proses tergantung pada keterampilan analisis proses yang harus didukung oleh alat yang sesuai untuk pemodelan dan analisis. Otomatisasi proses yang berhasil bergantung pada sejumlah sistem, seperti sistem alur kerja, sistem manajemen proses, atau kualitas sistem informasi di mana proses tertanam. 5 model tahap dapat diterapkan untuk memperkenalkan manajemen proses bisnis menurut Glenn Schwartz tahun 1994. Tahap-tahap diselesaikan secara berurutan.
Di antaranya 1. Studi pendahuluan, 2. Pemodelan proses dan dokumentasi, 3. Mengukur pencapaian, 4. Kemudi aktif, dan terakhir peningkatan proses berkelanjutan. Manajemen proses dimulai dengan konsep Jepang tentang Lean Management, dan sekarang kita memiliki banyak pendekatan untuk manajemen proses. Organisasi menelusuri manajemen proses dan sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya. Mereka menyadari bahwa mereka perlu mendesain ulang proses mereka terlebih dahulu sebelum mengotomatiskannya jika mereka ingin mendapatkan manfaat terbesar dari sistem informasi. Perusahaan yang mengadopsi orientasi proses dapat berubah dalam banyak cara, termasuk perubahan positif dalam 1. Orientasi konsumen, 2. Orientasi kompetensi, 3. Konsentrasi menciptakan nilai tambah, 4. Efektivitas dan efisiensi, 5. Pendelegasian tanggung jawab dan pemberdayaan, dan terakhir, dukungan untuk pembelajaran organisasi. Manajemen proses bisnis telah menjadi kompetensi inti bagi banyak organisasi dan dengan demikian terkait erat dengan manajemen strategis. Selain itu, ada keterkaitan yang kuat antara sistem informasi dan manajemen proses. Di satu sisi, informasi diperlukan untuk kinerja proses, dan di sisi lain, informasi baru dibuat oleh proses. Sekali lagi, kami melihat bukti peran penting sistem informasi dalam keberhasilan organisasi. Memang, dalam ekonomi intensif informasi saat ini, manajemen proses dan sistem informasi adalah mitra penting dalam keberhasilan organisasi.